Tunggu sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita kembali melanjutkan materi kita pada mata pelajaran shorof, ya, shorof al-kafi. Nah, setelah kemarin kita libur di Nahwu, ya, Allah, karena saya sangat lelah sekali ya. Itu habis itu langsung ya, sisa langsung tidur itu saya. Nah, kalau malam ini sebenarnya juga masih ini ya, merasa ini ya, matanya agak sakit karena banyak sekali yang harus diselesaikan, koreksian ini banyak sekali, Masya Allah. Dari untuk masih sisa satu amplop belum selesai, tapi kita harus jalan pelajarannya karena apa namanya, kalau kita sering libur nanti kita malah jadinya futur. Nah, baik, materi selanjutnya ya ini sebenarnya sama seperti yang telah kita pelajari di pertemuan berapa? 7 mungkin ya. Waktu itu ingat nggak kita sudah nulis tasrif usul yang Anda bagikan filenya dalam format PDF ya. Itu kan ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, itu sampai yang yuf'alu. Ini tafsir usul. Kemudian yang bagian depannya yang ini ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu sama fa'ula yaf'ulu. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas nih yang ini. Rumusnya apa? Kita sama kamu tinggi kurus, itu saya sampai hafal terus ya. Kaki kamu ya, kaki kamu sama kita. Lupa saya. Kaki kamu sama kita tinggi kurus gitu ya. Tinggi kurus. Ya. Baik. Nah, ini sebenarnya tidak apa namanya, tidak masuk ke latihan, tapi ini targetnya itu dihafal sebenarnya. Ya, tasrif usul ini targetnya dihafal ya. Ini semua yang satu tabel ini sebenarnya dihafal. Wah, kok banyak sekali, San? Enggak sebenarnya. Kenapa? Karena yang beda itu ininya tok. Nah, ini. Pakai yang merah ya. Yang beda itu yang ini nih. Yang kotakan ini. Nah, ini beda. Tapi kalau yang bagian ininya, yang bagian ini nih, ini, yang ini segini banyaknya ini ada nggak yang beda? Oh, beda tinggi. Di sini tuh bedanya berarti di sini ya. Ini, kemudian di fi'il amr, ya karena fi'il amr itu kita ngambilnya dari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudharinya kan di sini ya, pusatnya. Ini. Nah, beda semua tapi. Fi'il amr sama fi'il nahi. Ini. Ini yang beda. Sama ini semuanya sama. Kecuali ini bawah, satu. Nah, ini beda. Kemudian untuk yang ini sama semua ini. Ya. Jadi yang beda itu yang saya kotak-kotakin merah. Nah, ini yang sebenarnya harus dihafal tuh ini. Ini kan beda. Kalau ini kan sama, fa'lan, 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 fa'lan semua kan. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Nah, yang beda yang terakhir, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Kemudian yang ini, maf'ulun, 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 sama semua. Ya. Yang beda di fi'il amr. Di fi'il amr ini, di sini if'il, uf'ul, if'al, if'al, if'il, uf'ul. Dan la taf'il, la taf'ul, la taf'al, la taf'al, la taf'il, la taf'ul. Ya kan? Beda kan? Sementara yang sisanya ini sama semua.
Ya, ini sama semua. Jadi yang mudhari majhul, madi majhul, isim alah, kemudian isim makan, isim zaman, ini sama. Ya, masdar sama. Yang beda itu yang apa namanya ini? Yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, ini fokus di sini ini beda. Nah, kan nggak mungkin satu malam hafalnya. Ya meskipun insya Allah bisa ya. Tapi saya malam hari ini ingin semuanya baca satu tabel penuh nih. Baca saja, dilihat di layarnya atau di bukunya masing-masing. Bacanya urut sesuai nomor ini nih. Ini kan udah nomor satu, berarti dibaca dulu sampai selesai ke sini. Nah, selesai. Kemudian nomor 2 dibaca selesai sampai sini. Ya, nanti ngafalinnya juga gitu. Ya, terus nomor 3, ya, terus nomor 4 dan nomor 5 sama nomor 6. Ya, sama nomor 6 terakhir. Nah, ini dihafal semua. Harus hafal ini sebenarnya. Nah, insya Allah nanti ya tugas menghafalnya ya. Kalau misal seminggu belum hafal, 2 minggu ya. 2 minggu ya. Nah, baik, dibaca dulu coba. Kita minta ukti siapa yang hadir di sini. Oh, Akhi Muhammad Fadli hadir. Ya, hadir. Hadir, Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari ukti Yuliati dulu ya. Silakan dibaca dari nomor 1 sampai nomor 6. Dibaca. Bacanya ke sini loh ya. Horizontal, bukan ke bawah. Bacanya horizontal. Silakan. Fa'ala gitu. Fa'ala, yaf'ilu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Terus yang nomor 2. Nomor 2, fa'ala fa'ulu, yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nomor 3, fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Terus Fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nomor 5, fa'ila, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nomor 6, fa'ula, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Mumtaz ya. Allah Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Itu ya, ada 6 ya, 6 dari tasrif yang tadinya madi, mudhari, kemudian masdar ya, sekarang dilengkapi sampai fiil mudhari majhul ya. Intinya seperti itu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. Nah itu sampai yang nomor 6 ya. Ini tugasnya tugas jangka panjang sampai program ini selesai. Ya, ini hafal ya. Nanti setorannya via voice note ya. Direkam kemudian disetorkan via voice note ya. Berat nggak kira-kira? Wah, berat ini mulai ya. Berat. Berat nggak?
Oh, ada tipsnya nggak? Gimana ya? Ada tipsnya nggak? Tipsnya Nah, gimana? Ada nggak apa rumus-rumus gitu? sebenarnya kalau bisa Kayak yang kemarin, dilakukan. Sebenarnya kalau bisa dilakukan. rumus-rumus tipsnya. Heeh. Sebenarnya kalau bisa itu dilakukan. Jangan Suaranya kok berbet, Ustaz? masa. Putus-putus. Halo, Oh, menghilang suaranya. halo, Kirain dia nggak kedengaran, Ustaz. halo, halo. Gimana Nah, sekarang? ya ada. Tadi, sekarang ada. Baik. Nah, ya sebenarnya kalau bisa eh, dilakukan, ya dilakukan. Tapi sekarang saya belum terbayang nih lagunya yang cocok yang mana. Ya, dilakukan dinadakan ya. Nanti insya Allah ya sambil saya cari, ya nanti sambil saya cari referensi. Eh, Waktu itu saya juga di training itu dilakukan. Ya, nah, kayak gini tuh kalau nggak dilakukan tuh pusing pasti. Ngafalin sebanyak ini kalau nggak dilakukan itu pusing kalau nggak dinyanyikan. Makanya dinyanyikan ya. Tapi nggak pakai musik maksudnya. Dilakukan saja. Dinadakan lah istilahnya. Dinadakan dalam cara menghafalnya. Ya sementara saya belum ada, ya nanti sambil saya cari yang pas, nanti saya kirim voice note-nya di mana di grup ya. Nanti saya kirim voice note-nya di grup. Ya, intinya ini kita harus hafal ya. Kita harus hafal, kemudian harus paham ya, harus paham. Nanti insya Allah kalau sudah hafal ya sudah ada saya kirimkan bagaimana nada yang pas, kemudian dicoba pakai nada itu dan dihafalkan. Ya, dihafalkan, nanti distorkan ya. Nggak perlu terburu-buru untuk yang ini, untuk yang ini. Kalau misal masih belum lancar, ya nggak apa-apa, nggak usah setoran dulu, nggak apa-apa. Nunggu sampai lancar, kemudian setoran. Tapi tetap setiap pekannya Anda ingatkan. Ya. Nah, siapa tahu nanti sudah ada yang hafal, ya ini bisa disetorkan. Gitu ya, waktu Yuliati ya. Jelas nggak? Suaranya menghilang, Ustaz. Ya, suaranya hilang lagi dari tadi ngomong. Masa suara saya hilang? Halo? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas anak Ustaz. Oh, jelas. Baik. Nah, intinya seperti itu ya. Nanti sambil saya carikan dulu. Karena kalau misal nada itu tidak pas di panjang pendeknya, itu bahaya juga itu kan. Karena kan wazan itu harus pas. Kemudian jangan sampai gini loh, jangan sampai kita dalam menghafal itu ya menadakan tasrif itu ya, itu tasrifnya yang ngikutin nada, bukan, tapi nadanya yang ngikutin tasrif. Ya, bukan tasrifnya yang ngikutin nada, tapi nadanya ngikutin tasrif. Ya. Kemudian misal ya yang harusnya pendek dibacanya panjang. Di tasrifnya ini apa namanya? If'il misalnya. Di nadanya if'il. Nah, itu nanti malah kacau. Ya, nanti malah kacau. Makanya harus nyari yang pas, ya, nyari yang pas dan nanti baru bisa saya apa namanya? Kabarkan di masing-masing grup. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ya, karena masih ada sedikit waktu kita lanjutkan ya. Untuk yang tasrif usul sulasi mujarrad kurang lebih seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut dulu ke tasrif fara'i ya atau tasrif yang cabang. Ya, tasrif fara'i ini itu tasrif cabang ya. Tasrif cabang. Gimana cara nulis cabang? Tasrif yang cabang. Nah, dari fiil madhi ya. Dari fiil madhi. Nah, kemudian fiil madhi itu tasrif far'i. Kemudian pembahasan pertama fiil madhi. Apa itu fiil madhi? Di sini fiil madhi huwa madalla ala hadatsin fi zamanin madha. Ya, itu apa yang menunjukkan itu ya. Dalla ya dulu ini sudah sering kita bahas ya. Menunjukkan ya kepada ini ala ya, kepada hadas ya. Hadas ini maksudnya kejadian. Ya, kejadian
kejadian di zaman, ya, zaman ini maksudnya waktu, ya. Waktu yang mado ini telah berlalu. Telah berlalu, ya. Telah berlalu. Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah apa yang menunjukkan kepada kejadian, ya, pada waktu yang telah berlalu. Artinya kejadiannya sudah lewat, ya, kejadiannya sudah lewat. Nah, contohnya di sini ada kataba, ya. Kataba apa artinya? Siapa yang tahu kataba? Telah menulis ya Ustaz. Ustaz. Sahih, ya, menulis, ya, menulis. Kemudian fataha, apa fataha? Ahmad Fadli, Ahmad Fadli, Muhammad Fadli gimana? Fataha berarti. Fathah. Tahu nggak? Belum tahu Ustaz. Fataha artinya membuka. Mampu. Buka. Kemudian qoro'a, ini masyhur, ya, artinya membaca, ya, artinya membaca. Nah, jelas ya. Jadi fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan, ya, atau kata kerja yang menunjukkan kejadian yang telah berlalu, ya, kejadian yang telah berlalu atau sudah selesai, sudah terjadi, gitu ya. Itu namanya fi'il madhi. Nah, sampai di sini jelas? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bisa saya hapus? Nggak apa-apa, ya. Nah. Baik. Ustaz, kalau kataba itu telah menulis bisa gitu diartikan. Iya. Telah membuka, telah membaca gitu. Iya, betul. Sebenarnya apa namanya, fi'il madhi ini ya artinya telah, ya, semuanya diartikan telah, ataupun tidak ditambahkan telah, itu tidak masalah. Yang penting, yang paling penting itu kita pahami bahwasanya fi'il madhi itu berarti sudah dilakukan, gitu loh, Mas. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Misal ada kata kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammadun menulis surat, gitu ya. Muhammadun telah menulis surat. Karena menggunakan kata-kata berarti kita paham bahwasanya suratnya sudah selesai ditulis, gitu ya. Karena fiilnya madhi. Ya, kalau mau diartikan dengan kata apa namanya, telah juga tidak masalah. Tapi kadang di sebagian apa namanya, kalimat itu menambahkan kata telah itu juga jadi ribet, gitu ya. Penerjemahannya ribet. Tapi yang penting itu kita paham bahwasanya kalau fi'il madhi berarti sudah kejadian, kan begitu. Ya. Contoh, ya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ya, Muhammad pergi ke sekolah. Muhammad pergi ke sekolah. Nah, itu kan berarti sudah jelas. Muhammad pergi ke sekolah. Karena pakai kata zahaba, ya, dia fi'ilnya madhi, berarti tanpa perlu kita artikan telah, kita harus sudah bisa paham bahwasanya Muhammad sudah pergi atau belum? Sudah, seperti itu. Jadi tidak harus diartikan telah. Yang penting itu apa? Yang penting itu paham artinya. Tapi kalau mau diartikan tambahkan kata telah juga tidak masalah, ya, tidak masalah. Muhammad telah pergi ke sekolahnya juga tidak masalah, ya. Baik, kemudian fi'il madhi itu dibagi jadi dua, ada yang ma'lum, ada yang majhul, ya, mabni. Oh iya, ini tadi belum ada penjelasannya, ya, harusnya ada. Tapi mabni ini pembahasannya di nahwu. Baik, ada mabni, ya, fi'il madhi itu mabni. Apa itu mabni? Mabni itu maksudnya tetap harokat, ya, mabni kondisinya itu tetap mabni namanya. Kalau yang berubah-ubah harokatnya berarti dia mu'rab,
Ya, harokat akhirnya itu berubah, itu mu'rab. Tapi kalau fi'il madi, ya, itu harokat akhirnya itu tetap di sini nih. Nah, ini. Qoro'a, kataba, kutiba misalnya, quri'a. Ini tetap tetap seperti ini. Nah, tidak berubah, tidak kemudian kataba ya nanti jadi apa misalnya ya. Dan kondisinya itu mabni ya, tetap mabni. Kecuali nanti ketambahan domir, nah itu ya katabu misalnya. Mana ini? Kok susah nulisnya? Ini ya. Kalau ketambahan domir seperti ini, ya katabu misalnya. Artinya mereka telah menulis. Nah, ini juga mu'rab, mu'rab. Ini juga mabni, tapi mabninya dengan harokat dhammah, ya, dengan harokat dhammah. Beda dengan fiil mudhari, ya, fiil mudhari itu ketika di ketambahan an, misalnya yang tadinya fathah jadi yang tadinya dhammah jadi fathah, misalnya begini. An yadhhaba. Karena ada an, maka yang di sini harokatnya jadi fathah. Ya. Karena ini ada an di sini. Karena ada an, ya maka di sini jadi fathah. Ya. Tapi kalau tidak ada an, dia berubah jadi yadhabu. Begitu ya. Paham nggak? Itu kalau fiil apa namanya? Mudhari. Ya. Sementara kalau fiil madhi itu tidak pengaruh. Ya. Ditambahkan apapun di depannya ya tetap saja gitu kan. Tetap saja. Ya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya tetap doma ya tetap doma, yang fathah tetap fathah gitu ya. Tidak ada berubahnya. Sementara kalau fiil apa namanya? Mudhari ini berubah-ubah. Ketambahan lam misalnya. Di sini jadi sukun. Lam yadhab begitu. Ya, jadi berubah lagi. Nah, tergantung apa yang dimasuki sebelum fiil mudhari itu. Tapi kalau fiil madhi itu tetap. Ya. Nah, kondisi tetapnya itu namanya mabni. Kondisi tetapnya itu namanya mabni. Ini. Mabni. Kemudian ada kata lagi namanya di sini maklum. Maklum sama majhul. Ya. Maklum sama majhul. Ada yang tahu nggak apa itu maklum, apa itu majhul? Ada yang tahu nggak? Ukti Dewi tahu nggak apa itu maklum, apa itu majhul? Lupa Ustaz. Lupa. Ukti siapa? Ukti Hafsah mungkin tahu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, Ukti Yuliati? Lupa Ustaz. Pernah belajar lupa. Akhi Muhammad Fadoli gimana? Tahu nggak apa itu maklum? Belum juga Ustaz. Apa? Belum juga Ustaz, belum. Oh, belum juga. Baik. Nah, jadi ada istilah maklum, ada istilah majhul. Pernah nggak kalian dengar kata jahil? Jahlun. Jahlun artinya apa? Bodoh Ustaz. Nah, iya. Jahlun artinya bodoh. Jahlun artinya bodoh. Nah, tahu ya berarti ya kata jahlun ya. Nah, jahlun itu artinya bodoh. Nah, kata apa sih kok disebut dengan majhul? Majhul itu dari kata jahlun loh. Nah, dari kata jahlan ya. Jahula ya juga majhul. Ini kan isim maf'ul. Seperti tasrif yang pernah kita pelajari kan. Maf'ul, majhul. Ya kan wazannya itu kan. Nah, kenapa dikatakan majhul? Ada yang tahu kalau misal, kan ada yang tahu ya. Ingat nggak, kalau orang bodoh itu biasanya, kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia itu tidak tahu. Ya, tidak tahu ya. Nah, bodoh itu sendiri ya, ini kita bahas bodoh dulu ya. Biar nggak terlalu tegang ya. Bodoh itu kan ada dua ya.
ada yang bodoh biasa, ada yang bodoh murakkab namanya kalau dalam bahasa Arab. Nah, murakkab. Ada yang jahlun saja ya. Ada yang jahlun saja, ada yang jahlun murakkab ya. Yang jahlun biasa ini dia ini tidak tahu ya. Dia ini bodoh ya. Tapi dia itu tahu bahwasanya dirinya itu bodoh gitu. Dia paham kalau dirinya itu tidak bisa. Kalau ilmunya itu kurang. Nah, ini namanya jahlun yang biasa. Kalau yang jahlun murakkab, nah ini jahlun murakkab ini mungkin beberapa ada yang masih baru ya. Jahlun murakkab itu orang yang dia itu bodoh, tapi dia itu tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Dan dia merasa dia itu benar di atas kebodohannya. Dan sulit dinasehati. Sulit menerima nasihatnya, jahlun murakkab namanya. Jahlun murakkab. Bodoh itu identik dengan kata tidak tahu. Ya. Identik, ya. Identiknya dengan kata tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Nah. Jadi yang dimaksud dengan kata iya, tapi kita jelaskan dulu kenapa disebut maklum dan kenapa disebut majhul. Itu harus tahu. Karena untuk ini belajar bahasa. Nah, betul kalau secara mudahnya maklum itu bentuk aktif, majhul itu bentuk pasif. Tapi kan kalau secara arti majhul itu artinya kan yang terbodoh itu kan, atau yang tidak tahu gitu kan. Nah, dan tidak ini bukan artinya pasif gitu kan. Kalau dalam secara literasi ya, terjemahan. Nah, kenapa disebut majhul dan kenapa disebut maklum ya? Maklum itu artinya diketahui ya. Diketahui. Apanya sih yang diketahui? Yang diketahui itu pelakunya atau dalam bahasa kita apa namanya? Dalam bahasa Arab, fa'il ya. Dalam bahasa Arabnya pelaku itu apa? Fa'il. Jadi kenapa disebut maklum? Maklum itu maksudnya diketahui ya. Diketahui apanya? Fa'ilnya, pelakunya. Ya, makanya dia disebut maklum lah. Maklum itu dari alima ya. Alima. Alima ya. Alima. Ya kan? Nah, ini diketahui. Ya. Atau yang mengetahui. Apanya sih yang diketahui? Yaitu fa'ilnya. Ya, jadi fi'il madhi yang maklum itu yang diketahui fa'ilnya. Ya, yang diketahui fa'ilnya. Jelas fa'ilnya. Jelas pelakunya yang melakukan siapa? Contoh, kataba Muhammadun ya ad-darsa misalnya. Muhammadun menulis pelajaran. Kalau saya tanya, siapa yang menulis pelajaran? Bisa nggak jawab? Siapa yang menulis? Jawabannya siapa? Bisa, Muhammad. Ustaz. Nah, jelas kan? Nah, kalaupun ditulis misalnya ya, katabat ya, atau misal fataha fatahat Aisyatu al-baba misalnya. Aisyah membuka pintu. Itu juga jelas kan siapa yang membuka pintu. Nah, kalau majhul itu dia kenapa dikatakan majhul? Karena tidak diketahui pelakunya. Kan tadi kata dasarnya dari bodoh itu adalah tidak tahu ya. Nah, majhul ini kita tidak tahu fa'ilnya. Tidak tahu pelakunya siapa. Makanya disebut dengan istilah majhul ya, tidak tahu pelakunya atau fa'ilnya. Ya, fa'ilnya itu tidak diketahui. Contoh, kutiba ar-risalatu. Surat itu telah ditulis. Kan kita nggak tahu siapa yang nulis. Tapi yang jelas suratnya sudah ditulis. Tapi tidak tahu yang nulis siapa. Ya kan? Nah, contoh lagi, futiha al-babu. Pintu itu
telah dibuka. Iya, pintunya telah dibuka. Tapi kan kita tidak tahu siapa yang buka. Kalau dari konteks kalimatnya tidak tahu. Beda sama fataha Muhammadun al-baba. Ya, Muhammad telah membuka pintu. Nah, kita tahu siapa yang buka pintu? Muhammad. Tapi kalau kalimatnya futiha, ya, futiha al-babu, ya, pintu itu telah dibuka. Itu kalimatnya memang, sorry, jelas pintunya telah dibuka. Tapi tidak disebutkan di situ siapa pelakunya, gitu kan? Secara i'rab pun tidak jelas. Makanya disebut dengan majhul, ya, karena tidak diketahui, ya, siapa yang melakukan fiilnya. Nah, kemudian, ya, kalau dalam bahasa pemahamannya secara Indonesia, yaitu ini maklum ini maksudnya kata kerja aktif, seperti yang tadi ditulis oleh siapa? Ukti Dewi, ya, kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif. Sementara yang majhul itu kata kerja pasif. Ya. Mudahnya seperti itu. Kalau misal dalam pemahaman seperti yang ada di dalam kaidah bahasa Indonesia, ya. Kata yang pasif, ya. Kata kerja pasif, ya. Pasif. Tapi kalau secara apa namanya pemahaman sesuai kaidah bahasa Arab, maksudnya majhul itu adalah yang tidak diketahui pelakunya, ya. Tidak diketahui pelakunya. Karena pada dasarnya yang menjadi naibul fa'il itu nanti itu aslinya adalah maf'ulun bih, ya. Aslinya adalah maf'ulun bih. Aslinya kan objek. Misal dari kata fataha Muhammadun al-baba. Nah, kalau kita ingin merubah kalimat aktif seperti ini dirubah jadi kalimat yang pasif, berarti kan Muhammadnya dihapus, pelakunya dihilangkan. Kemudian fataha jadi futiha. Nah, yang jadi tadinya al-baba jadi al-babu. Ya, menggantikan posisi fa'il. Ya, makanya dinamakan dengan naibul fa'il, pengganti fa'il, ya kan. Makanya dia berubah jadi apa? Jadi berharokat dhammah, ya, seperti itu. Ya, itu dasarnya seperti itu, ya. Nah, jadi kenapa disebut dengan majhul dan kenapa disebut dengan maklum, ya? Maklum, ya, di kalangan kalau misal ada asatidzah, ya, atau misal di pembahasan kitab-kitab, ya, kajian atau misal antum baca di kitab-kitab, biasanya Syekh menjelaskan ada ma'lumun indan nas atau ma'lumun indan sahabah. Ini adalah perkara yang maklum. Maksudnya maklum itu bukan maklum dalam bahasa Indonesia, bukan, ya. Maklum kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Wajar, ya. Tapi kalau dalam kitab-kitab misal atau dalam penjelasan Syekh, ada ma'lumun indan sahabah. Ini adalah perkara yang sudah diketahui oleh para sahabat, maksudnya seperti itu maklum. Ya, maklum itu sudah diketahui, sudah ma'ruf, ya. Maklum, sudah diketahui. Nah, seperti itu. Kalau majhul berarti tidak diketahui, ya. Nah, makanya bodoh itu sering dikaitkan dengan tidak tahu. Bodoh itu kan tidak tahu. Ya. Kita dari tidak tahu, kemudian kita belajar jadi tahu. Yang penting kita tidak sampai derajatnya ke dalam apa namanya? Jalur murakkab, ya. Jalur murakkab. Ini kalau ada nanti sudah bisa, ya, sudah bisa bahasa Arab, belajar, selesai. Nah, ini rekomendasi tetap nanti yang membahas terkait itu yang tadi saya sebutkan. Tapi bukan pembahasan secara bahasa sebenarnya, ya. Pembahasan secara apa namanya? Permasalahan-permasalahan dalam hidup ini bahas. Ya, ini mana sih? Kok blur? Kok blur? Nah ini muskilatu minal haya. Nah ini kitab ini tuh bahas yang tadi, ya, yang apa namanya, jenis kebodohan, ya. Kebodohan itu ada dua. Ada yang bodoh biasa, itu wajar, ya, semua orang itu punya, tapi dan bisa dihapuskan dengan cara belajar, yaitu, ya, dari tidak tahu kemudian belajar jadi tahu. Itu namanya bodoh yang memang
dialami oleh semua orang. Tadinya itu tidak tahu, kemudian belajar jadi tahu. Yang masalah itu kalau sampai bodohnya itu apa? Murakkab. Ya. Murakkabun ya, berlapis-lapis ya. Murakkab. Nah, ini yang bahaya ya. Kita berdoa kepada Allah semoga tidak menjadi golongan yang bodoh atau jahil murakkab ya. Dia tidak tahu, merasa tahu, kemudian ketika dinasehati ngeyel. Ketika dinasehati ngeyel, ini namanya jahlun murakkab ya. Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian ya tasrif fi'il madhi maklum. Nah, ya, ini afan ya, tadi belum sempat dijelaskan. Kalau maklum artinya me ya. Diawali dengan me itu kalau maklum ya. Sementara kalau majhul itu cara menerjemahkannya diawali dengan di ya. Di sini menulis, di sini ditulis. Di sini membaca, di sini dibaca. Begitu ya. Paham ya? Nah, contoh, ini kan kataba sama qira'a tadi sudah ya. Nah, ini kalau kutiba berarti ditulis. Ya, kutiba ditulis. Quri'a berarti dibaca ya. Nah, ini saya juga pengen nih sebenarnya kita belajar kaidah imla, ini penting. Ini penting karena banyak juga nih sebenarnya yang apa namanya mungkin kemarin ya beberapa kali itu sering salah dalam kaidah imla atau kurang tepat ya karena masih dalam marhalah belajar ya wajar. Contoh kayak penulisan hamzah. Ini kan di sini hamzahnya di atas alif ya. Nah, di sini hamzahnya di atas nabroh. Ya kan? Nah, ini ada kaidahnya. Nah, ini harusnya kita belajar juga. Ya, jadi sambil jalan itu kita sambil belajar itu bagus. Nah, jadi tahu gimana sih caranya nulis yang benar. Nah, nulis bahasa Arab, kata Arab itu yang benar, yang bagaimana. Nah, itu bisa kita pelajari di pelajaran imla sebenarnya. Ini itu penting sekali loh. Itu penting sekali. Nah, kadang ada orang ya, mungkin jauh tapi karena imlanya mungkin belum pernah belajar, ya ini pas nulis-nulis tetap salah-salah terus gitu kan. Nah, ini yang penting ya. Contoh seperti ini juga ada su'ila ya. Ini kan sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Bertanya. Ya. Kalau misal dia su'ila berarti artinya ditanya. 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 Ini kok nggak mau, Ustaz? Ya, di Indonesia apa ada bertanya apa ada di situ? Di Indonesia tidak ada bertanya, adanya bertanya. Nah, ini su'ila artinya ditanya. Fataha membuka, ya kan? Futiha dibuka. Ya, futiha dibuka. Kenapa? Baik. Nazoro. Nah, nazoro ini artinya melihat, memandang ya, lebih ke memandang. Beda nggak sih memandang sama melihat? Coba. Kalau bahasa Indonesia gimana? Memandang sama melihat beda nggak? Kayaknya sama. Sama ya? Kayaknya memandang dan melihat. Artinya sama. Ya, memandang atau melihat ya. Nah. Soalnya kalau kadang itu diartikan beda juga ya. Karena ada yang ro'a ya. Dalam bahasa Arab itu kan ada ro'a. Ro'a. Nah, ro'a ini artinya melihat ya. Sementara kalau nazar itu seringnya dalam Al-Quran itu diartikan dengan memandang. Ya. Nah, memandang itu sedikit berbeda sebenarnya dari melihat. Kalau melihat itu bisa jadi cuma sekilas. Ya. Sekilas. Ya, saya melihat gitu, lewat saya lihat. Ya, itu sekilas kan. Tapi kalau memandang itu sambil menikmati atau bisa jadi proses melihatnya itu lebih lama. Itu memandang. Ya kan? Saya memandang pemandangan misalnya. Berarti kan ada proses di situ menikmati kan.
Nah, saya memandang suatu kejadian yang ini misalnya. Nah, itu berarti ada proses menikmati kejadian itu. Ada masa di situ. Tapi kalau melihat itu biasanya bisa jadi hanya sekilas. Ya. Ra'aitu Muhammadan. Ya, jadi saya melihat Muhammad duduk. Bisa jadi sebentar, bisa jadi lama. Ya. Soalnya saya hanya melihatnya. Melihat itu bisa jadi sebentar, bisa jadi lama. Tapi kalau memandang itu seringnya itu lama. Kan kalau misal dalam Al-Quran gimana? Ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Tuhan mereka nanti mereka akan memandang. Nah, dan memandang kepada Allah itu pasti jaraknya, pasti dalam masa waktu yang lama karena itu kelezatan yang sangat hakiki, kan? Kemudian dalam surat yang lain misal dikatakan alal araiki yang turun dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ketika orang-orang yang kufar itu diazab, ya, orang-orang mukmin itu melihat dari dipan-dipan, ya, yang ada di surga nanti. Nah itu alal araiki yang turun, mereka itu melihat, memandang mereka, gitu kan. Tentunya memandang ini ada esensi tersendiri ya daripada melihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya Allah. Nah, kemudian nudhiro itu berarti dilihat, kan gitu ya. Wah, ini penting nih sebenarnya ya. Amaro memerintah, memerintah. Nah, kalau umiro berarti diperintah. Ya. Nah, nama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Nah, wama umiru. Nah, itu kan dan tidaklah, ya, kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, ya, secara ikhlas, ya. Umiru. Nah, itu dari kata amaro, ya muru. Nah, fi'il aslinya amaro, ya muru. Nah, baik. Sampai sini gimana? Tambah puyeng apa gimana nih? Sudah menuju jam 9 kita ternyata. Nggak nyangka sudah hampir 1 jam. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Belum ada Ustaz. Yang ini agak berat, Ustaz. Gimana? Agak berat. Agak berat. Waduh. Yang mana nih yang berat nih? Yang suruh hafal tadi. Oh, suruh ngafal tadi. Ya, itu project nggak harus 1 minggu sih. Tugas itu maksudnya nggak harus 1 minggu. Tapi kalau bisa 1 minggu hafal, itu bagus. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus cepat. Tapi harus hafal. Paham tidak? Nggak harus cepat, memang. Nggak harus 1 minggu seperti tugas-tugas yang lainnya. Tapi harus hafal. Gitu loh. Ya, harus hafal. Nah, harus hafal memang. Ya, itu dasar soalnya. Itu harus paham betul ya. Nanti kalau misal, jadi ketika intinya ini. Intinya nanti itu kepake. Ketika antum sudah terjun baca kitab-kitab Arab itu kepake. Ya, itu kepake. Ngeliat kata, oh ini tuh kata aslinya ini. Ya, ini tuh fi'il amr dari kata ini misalnya. Oh, ini tuh fi'il nahi dari kata ini, wazannya ini gitu kan. Jadi nggak mungkin ini dibaca seperti ini. Nah, itu loh. Itu nanti kalau misal antum hafal itu, terus paham kaidahnya, itu bisa seperti itu maksudnya. Ya. Ini itu, misalnya kata ini, kita paham betul, ini tuh cara bacanya seperti ini. Nah, itu nggak mungkin dibaca seperti yang lainnya itu. Kadang orang tidak tahu bahasa Arab itu kelihatan sekali loh. Nah, banyak loh orang itu baca Quran itu bagus ya, tujuan itu bagus, lancar. Tapi bahasa Arab itu nggak bisa. Ya, kita nuliskan ayat Al-Quran misalnya ya, dia bisa baca. Menuliskan ayat Al-Quran tidak diharokati maksudnya, itu bisa baca. Tapi kalau tulis Arab, kita nulis kata Muhammadun Arisalata, itu suruh baca, itu bingung, nggak bisa.
Nah, ada ya banyak. Nah, contoh wis kita nulis ihdinas siratal mustaqim atau alhamdulillahirabbil alamin. Kita tulis kasih orang, kita baca ya. Yang muslim insya Allah setiap sering baca Al-Fatihah insya Allah bisa baca. Coba kalau ditulis apa namanya yang lain ya, Nadhara Muhammadun uh, Nadhara Muhammadun ila Aisyata misalnya. Itu belum tentu bisa baca. Nah, itu apa namanya pentingnya kita tahu kaidah nahwu dan shorof. Nah, ya kalau misal tidak bisa hafal dalam satu minggu ya wajar, karena memang kan ini bukan bukan santri ya, maksudnya bukan santri offline ya di pondok. Kalau di pondok kan apa namanya rame-rame di kelas, kemudian bisa saling tukar setoran sama sama temennya, ya kan, sama temennya, kemudian nanti dites tiap ini masuk, mungkin sebelum masuk atau setelah pulang itu dites. Nah, jadi lebih lebih mungkin ya kalau bisa itu nanti sebelum disetorkan ke saya itu disetorkan dulu ke temennya di rumah. Nah, ke temennya nanti temennya suruh ngoreksi. Nah, sampai lancar dulu baru disetorkan. Sambil saya cari ya tipsnya agar nadanya itu pas dan mudah hafalkannya. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini saya rasa cukup ya, karena kalau dilanjut lagi sepertinya berat banget ini kayaknya nih. Gimana? Cukup ya malam ini ya? Afwan, Ustaz, Dan boleh tanya Ya, ya silakan. untuk yang itu Ustaz, untuk yang PR itu kayaknya Ana banyak dikoreksi gitu. Ana mau tanya yang halaman 7 itu Ustaz. Nahwu apa sorof? Iya, sorof. Kenapa halaman 7? Dia yang untuk apa kalimat nadron apa? Itu fil amrnya kayaknya. Kan waktu diajarin itu apa namanya? Fathah sama domah aja Ustadz. Tapi di situ kan ada nadron sama fathan. Nadron sama fathan. Itu untuk fil amrnya apa ya Ustadz ya? Oh, ini sama. Ini kan dari kata nadhara yanzuru. Ini dari nadhara yanzuru. Kemarin gimana kaidahnya kalau misal yanzuru dijadikan fil amr gimana? Mana halaman kosong biar bisa nyoret-nyoret nih. Kita cari di sini ya. Tunggu sebentar ya. Kita cari halaman. Nah ini kita tak di sini aja. Ya, nadhara kan ada nadhron ya. Nah, nadhron. Nadhron itu dari wazan yang ini. Nih. Ini nih. Mana. Nah ini dari yang kedua ini. Nadhara yanzuru nadhar. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nah, isim fi'il amarnya apa? Kalau misal fa'ala yaqulu fi'il amarnya berarti uf'ul. Nah, uf'ul. Berarti kalau uf'ul dari kata nadhara apa? Unzur ya. Ungdur. Mumtaz. Hmm. Satu lagi, fataha. Kan fathan ya tadi ya. Fataha yaftahu yang mana? Fataha yaftahu. Berarti yang ini nih. Nih. Fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Fa'lan. Fathan. Nah, berarti fi'il amarnya apa? If'al. If'al berarti ya. Mm-mm. Oh berarti salah ya. Nah, if'al berarti apa jadinya? Halo? Wazannya if'al. Berarti Iftah ya. iftah. Mumtaz. Karena salah Ustaz. Ya. Jadi ya insya Allah nanti sebenarnya ada tugas untuk ngetes lagi sebenarnya yang ini ya. Bagian tabel-tabel seperti itu ya. Nah, nanti deh biar penguatan sebenarnya itu. Karena yang penting juga. Iya. Nah,
Ada lagi pertanyaannya? Udah. Jazakallah khair Ustaz. Nah, wa iyyakum. Yang lain ada pertanyaan? Ngantuk, Tat. Ya, Belum. iya nih udah jam 9 ya, lupa saya. Ya sudah, kalau gitu kita tutup ya. Jazakumullah khairan atas Udah. kehadiran antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.